Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan tentu aja kita akan gaming lagi hari ini. Kali ini HP yang kita coba adalah Realme GT Neo 3 150W. Ini harusnya oke banget nih. Dan pertama-tama kita akan masuk ke spesifikasinya dulu. Realme GT Neo 3 150W ini pakai chipset MediaTek Dimensity 8100 5G, octa-core 2,8 GHz dengan GPU Mali G610 MC6, RAM-nya 12GB dan dengan memori internal 256GB. Dan RAM-nya ini bisa diekspansi lagi sampai 19GB. Saya juga udah ngetes HP ini dengan beberapa benchmark yaitu AnTuTu, Geekbench, dan 3D Mark juga. Skor yang dihasilkan dengan benchmark AnTuTu adalah 825 ribuan, Geekbench menghasilkan angka 969 untuk single core dan 4039 untuk multi core. Sedangkan dengan aplikasi 3D Mark untuk pengetesan dengan Wildlife Extreme, skor yang dihasilkan adalah 1383 dan untuk Wildlife Extreme Stress Test menghasilkan angka 1258 sampai 1433. Ini salah satu HP yang punya hasil benchmark tertinggi yang pernah saya coba. Tapi untuk gamingnya gimana? Langsung aja kita coba pertama-tama Mobile Legends tentunya. Dan seperti biasa kita akan mulai dengan Mobile Legends dengan pengaturan terendah atau refresh rate rendah dan grafis rendah. Brightness yang saya gunakan adalah sekitar segini. Di pengaturan terendah ini baterai yang terpakai selama sejam adalah 11%. Dalam sejam ini saya mainnya 4 match dan pemakaian baterai untuk tiap match antara 2-3%. Nah ini tergantung untuk lama matchnya lagi ya. Frame rate berada di angka 29-30 selama main dan gak ada frame drop sama sekali yang berasa selama saya main. Suhu pada awal main adalah 32 derajat dan paling tinggi Realme GT Neo 3 150W ini menyentuh 35 derajat selama permainan. Selanjutnya pengaturan tertinggi untuk Mobile Legends yaitu refresh rate tinggi, grafis tinggi. Untuk brightness-nya bisa teman-teman lihat langsung sendiri juga bisa. Baterai yang digunakan selama sejam adalah 12%. Di sini saya bermain 3 match di mana tiap matchnya menghabiskan baterai antara 3-5%. Jadi masih tergantung lagi dengan lama matchnya. Tidak ada frame drop yang saya rasakan selama main Mobile Legends dengan pengaturan tertinggi dan FPS-nya juga berada di angka 59-60. Ini sangat stabil. Suhu pada awal main adalah 33 derajat dan mencapai suhu 38 derajat di akhir permainan. Selanjutnya kita pindah ke PUBG Mobile. Kita mulai dari pengaturan terendah dulu atau refresh rate low dan grafis smooth. Dan brightness yang saya gunakan seperti ini. Baterai yang digunakan selama sejam adalah sekitar 14%. Di sini saya bermain 2 match saja. Berarti dalam satu match baterai yang terpakai sekitar 7%. Ini sekali lagi tergantung dengan lamanya match kalian. FPS yang didapatkan di PUBG pengaturan terendah ini rata di 20 dan gak ada frame drop yang berasa. Hanya aja saya sempat stuck di loading screen selama 5 menit. Jadi saya mesti tutup aplikasinya dan buka ulang. Setelah itu udah nggak ada masalah lagi. Sama sekali aman. Untuk suhu pada awal permainan adalah 36 derajat dan selama bermain suhu akan berada di antara 34-37 derajat. Terus untuk pengaturan tertingginya yaitu refresh rate ultra dan grafis HDR dan brightness layar yang saya gunakan seperti ini. Di pengaturan tertinggi untuk game PUBG Mobile ini baterai yang digunakan selama sejam adalah 8%. Di sini saya bermain 2 match. Untuk match pertama hanya memakan baterai 1%. Ini agak aneh, tapi ya seperti itu. Match keduanya menggunakan baterai sekitar 7%. Di sini baru mulai normal. FPS-nya berada di angka 38-40 selama permainan dan terjadi frame drop sekali selama bermain sejam. Suhu yang dihasilkan pada awal 30 derajat dan mencapai angka 39 derajat di akhir permainan. Terus kita lanjut dengan Genshin Impact pengaturan terendah atau resolusi render terendah, grafis terendah, kualitas bayangan rendah, efek visual rendah, dan brightness yang saya gunakan segini. Baterai yang berkurang selama main sejam adalah 16%. FPS-nya cukup stabil di angka 29 dan saya merasakan 2 kali frame drop selama main Genshin Impact sejam. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi. Suhu di awal permainan adalah 35 derajat dan selama permainan suhu akan berada di antara 39-40 derajat. Sedangkan untuk pengaturan tertinggi seperti misalnya resolusi render tinggi, grafis tinggi, kualitas bayangan tinggi, dan efek visual tinggi. Untuk brightness-nya juga seperti ini. Baterai yang digunakan untuk main Genshin Impact dengan pengaturan tertinggi selama sejam adalah 39%. FPS-nya awalnya berada di angka 58-60 dan sempat turun menjadi 35-45 FPS saat saya di kota dan di hutan. Saya merasakan ada 3-4 kali frame drop selama main sejam. Suhu pada awal permainan adalah 38 derajat dan akan berada di antara 45-46 derajat selama main. Nah di sini karena mungkin handphonenya juga cukup oke, saya tambahin satu game lagi. Di sini kita akan coba main Apex Legends. Dan tentu aja saya mulai di pengaturan terendah yaitu refresh rate normal dan grafik halus. Untuk brightness-nya sendiri seperti ini. Dalam waktu sejam main baterai yang terpakai adalah sekitar 13%. Dalam sejam ini saya bermain 3 match dan masing-masing matchnya menggunakan baterai sekitar 4%. Sekali lagi ini tergantung lamanya match kalian. FPS yang saya dapatkan berada di antara 28-30 selama main sejam. Gak ada frame drop yang saya rasakan selama main game ini. Suhu pada awal permainan adalah 35 derajat dan selama main suhu akan
akan berada di angka 37-38 derajat. Untuk pengaturan tertingginya sendiri atau refresh rate ultra dan grafis Extreme HD dan brightness-nya sekitar seperti ini. Di pengaturan tertinggi ini baterai yang dihabiskan sebanyak 23% dalam sejam. Dan dalam sejam ini saya memainkan 3 match di mana masing-masing match-nya menghabiskan baterai 7-9%. Jadi tergantung lagi lama match kalian. FPS berada di angka 58-60 selama main sejam. Gak ada frame drop yang saya rasakan. Suhu pada awal 35 derajat dan mencapai 44 derajat selama main. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, HP ini tuh enak banget untuk dipakai main game dan suhunya juga sangat ya masuk akal banget, nggak terlalu panas, hangat aja. Dan di sini saya bisa bilang handphone ini salah satu ya handphone yang tercepat yang pernah saya coba. Dan mungkin sekian dulu aja pengetesan main game kita untuk Realme GT Neo 3 150W ini. Kalau kalian suka dengan video ini langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman karena itu bakal ngebantu saya banget. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.